Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rina, bidan yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling tentang pelayanan kontrasepsi pasca aborsi. Apakah Ibu bersedia? Selamat pagi Ibu Bidan. Ya, saya bersedia. Baik Ibu, sebelum saya melakukan konseling kontrasepsi pasca aborsi, saya akan memberitahu apa saja sih kontrasepsinya itu, yaitu ada kondom, pil, dan suntik. Nah, Ibu, jadi aborsi itu adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yaitu kurang dari 20 minggu. Usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram. Nah, jadi intinya itu kalau aborsi itu adalah penghentian kehamilan sebelum usianya mencapai 20 minggu ya, Bu. Kemudian juga kejadian aborsi yang berulang dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa ibu. Maka ibu yang mengalami keguguran atau aborsi baik spontan maupun karena alasan kesehatan yang lain, maka dilakukan upaya agar tidak hamil karena dalam jarak dekat pasca abortus, sehingga disarankan oleh petugas kesehatan untuk memakai alat kontrasepsi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan kondisi dari pasangan usia subur atau PUS yang akan ber-KB. Kemudian kesuburan kurang lebih 14 hari setelah keguguran dapat kembali normal untuk persiapan rahim dan yang lainnya. Perempuan butuh istirahat dengan kontrasepsi. Ada beberapa pilihan cara kontrasepsi bagi ibu. Nah, beberapa kontrasepsi bagi ibu yang habis mengalami aborsi diantaranya yaitu ada alat kontrasepsi kondom, pil hormonal, suntik, dan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Alat kontrasepsi kondom yaitu alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Alat kontrasepsi jenis ini biasanya dibuat dari bahan karet, lateks, dan dipakaikan pada alat kelamin pria ataupun wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh atau berhubungan suami istri. Kondom tidak hanya dipakai oleh laki-laki, terdapat pula kondom wanita yang dirancang khusus untuk digunakan oleh wanita. Kondom ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau kemaluan wanita. Alat kontrasepsi kondom ini akan sangat efektif jika cara penggunaannya digunakan secara tepat. Cara kerja kondom wanita sama dengan cara kerja kondom laki-laki, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Kemudian pil hormonal, di mana pil hormonal ini di masyarakat umum sering disebut dengan nama pil KB, dan ini merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja, tergantung jenisnya. Metode kontrasepsi dengan pil KB terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berkelanjutan. Keuntungan dan kerugian memakai metode pil hormonal ini adalah waktu aplikasi segera, artinya begitu diminum sudah bekerja. Efektivitasnya sudah cukup efektif dengan tingkat keberhasilan cukup tinggi, tetapi perlu ketaatan penggunaan pil untuk minum secara teratur, dan masalah ketaatan inilah yang sering membuat kontrasepsi ini gagal. Yang terakhir yaitu alat kontrasepsi suntik. Kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron atau progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Hal ini dapat menghentikan ovulasi. Biasanya suntik KB disuntikan pada tubuh seperti di paha, pundak, di bawah perut atau lengan atas. Untuk memakai metode ini diperlukan bantuan petugas medis karena penggunaannya perlu disuntik dan melakukan itu hanya orang medis saja yang dapat melakukannya. Ibu, penjelasan konselingnya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Terima kasih Bu Bidan, tidak ada yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya.